Kaca telah menjadi pilihan utama dalam pembuatan berbagai produk seperti gelas, toples, dan botol karena keunggulannya yang luar biasa. Kaca tidak hanya dapat didaur ulang tanpa batas, tetapi juga aman digunakan untuk menyimpan makanan dan minuman. Kaca tidak bereaksi dengan isinya, sehingga aman digunakan untuk berbagai jenis produk, dari minuman ringan hingga obat-obatan. Selain itu, kaca memiliki sifat yang kuat, tahan lama, serta tampilan yang elegan, menjadikannya salah satu material yang paling dihargai dan banyak dipakai di berbagai industri. Meskipun ada banyak alternatif bahan seperti plastik dan aluminium, botol kaca masih tetap populer dan banyak digunakan. Ada lebih dari 50 miliar botol kaca diproduksi setiap tahunnya, dengan Eropa dan Asia sebagai kawasan dengan produksi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa kaca tetap menjadi pilihan utama bagi banyak industri di seluruh dunia. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan botol-botol kaca di pabrik modern. Kaca terbuat dari bahan alami seperti pasir silika, soda es, dan batu kapur yang semuanya tersedia melimpah di alam. Pasir silika misalnya merupakan komponen utama yang ditemukan di banyak pantai dan gurun di seluruh dunia. Sementara soda es dan batu kapur adalah mineral yang mudah diekstraksi dari kerak bumi. Proses pembuatan kaca membutuhkan lebih sedikit energi dibanding dengan logam dan plastik, karena titik leleh bahannya relatif lebih rendah. Terutama ketika dicampur dengan kaca daur ulang atau cullet yang meleleh pada suhu yang lebih rendah daripada bahan mentahnya. Hal ini tidak hanya mengurangi konsumsi energi, tetapi juga emisi karbon selama proses produksi. Selain itu, kaca dapat didaur ulang tanpa batas, baik yang berwarna maupun yang bening, tanpa kehilangan kualitas atau kemurniannya. Setiap kali kaca didaur ulang, ia dapat kembali menjadi botol, toples, atau produk kaca lainnya, tanpa penurunan mutu. Hal inilah yang menjadikan kaca sebagai material yang sangat ramah lingkungan. Selain berasal dari sumber daya alami yang melimpah, kaca juga mendukung keberlanjutan melalui daur ulang yang efisien, mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru dan konsumsi energi. Resep pembuatan kaca modern biasanya menggabungkan 4 bahan utama, yakni pasir silika, soda es, batu kapur, dan pecahan kaca daur ulang atau cullet. Pasir silika yang berfungsi sebagai komponen utama biasanya membentuk sekitar 40% dari campuran. Sementara soda es yang membantu melelehkan silika secara merata membentuk sekitar 15%. Batu kapur yang memberikan kekuatan tambahan pada kaca menyumbang sekitar 10%. Sisanya 35% berasal dari cullet, pecahan kaca daur ulang yang memainkan peran penting dalam menurunkan suhu leleh dan mengurangi konsumsi energi.
Sementara itu, bahan baku pecahan kaca yang baru datang akan dimasukkan ke jalur produksi, di mana pecahan kaca ini akan dibersihkan dari kontaminasi logam dan benda lain dari jalur produksi. Kemudian pecahan ini dibuat menjadi pecahan kecil-kecil, baru kemudian ditempatkan pada gudang bahan baku bersama 3 bahan lainnya. Selanjutnya, proses produksi dimulai ketika grab bucket overhead crane mulai memasukkan dan mencampurkan keempat bahan ini ke dalam jalur produksi untuk masuk ke dalam tungku peleburan. Penambahan kalet dalam proses pembuatan botol kaca sangat penting karena kalet meleleh pada suhu yang lebih rendah dibanding bahan mentah lainnya, sehingga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Selain itu, penggunaan kalet membantu mengurangi kebutuhan akan bahan baku alami dan mengurangi limbah kaca yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Setelah 24 jam pada suhu 1500 derajat Celcius, cairan lengket yang konsistensinya seperti madu akan terbentuk. Kemudian kaca cair mengalir keluar dari tungku dan dipotong pada interval yang tepat untuk menghasilkan gumpalan silinder. Setiap gumpalan memiliki jumlah yang tepat untuk membuat satu botol atau toples. Gumpalan tersebut kemudian jatuh ke dalam alat yang disebut dengan scoop, yang memindahkannya ke saluran yang mengarahkan ke mesin pembuatan botol dan toples. Selanjutnya, gumpalan kaca cair masuk ke cetakan awal, dan dalam hitungan detik keluar sebagai versi miniatur botol yang dikenal sebagai Parison. Setiap Parison kemudian bergerak ke cetakan tiup. Peralatan ini meniupkan udara terkompresi ke dalam Parison dan meregangkan kaca ke arah dinding cetakan. Proses ini membentuk botol akhir dan membuat bagian dalamnya berongga. Ini adalah produksi botol berwarna bening. Sementara ini adalah proses peniupan pada bentuk toples kaca bening. Setelah botol-botol keluar dari mesin pembentukan, mereka akan melewati api untuk mencegah pendinginan terlalu cepat yang dapat menyebabkan botol retak akibat kejutan termal. Kemudian, sebuah alat mendorong botol-botol dengan lembut ke dalam lapisan annealing. Botol-botol tersebut didinginkan secara bertahap saat bergerak melalui lapisan tersebut, yang secara perlahan melepaskan tegangan dari kaca. Saat botol-botol keluar, mereka disemprotkan dengan pelumas agar bisa bergerak lancar melalui jalur inspeksi dan pengemasan. Botol-botol ini kini berbaris satu persatu menuju stasiun inspeksi otomatis. Saat mesin memutar setiap botol, kamera dan alat sensor memeriksa cacat seperti retak atau gelembung. Peralatan inspeksi juga memeriksa bagian atas botol untuk memastikan dimensi dan ulir tutup skrup terbentuk dengan benar. Sebelum dikirim, setiap botol melewati inspeksi visual akhir. Akhirnya,
Botol-botol ini akan ditata dalam rak dan siap untuk dikirimkan ke pabrik minuman untuk diisi dengan minuman produk mereka.